Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan diri ya. Saya izin mengenalkan diri dulu sama adik-adik. Nama saya Slamet Riyadi dan saya dari HPI Bondoso, Himpunan Pariwisata Indonesia Cabang Bondoso, atau lebih dikenal dengan ketika lebih familiar ya, orang bilangnya tour guide ya. Hari ini saya akan menceritakan sebuah sejarah tragedi di Bondoso, di mana itu terjadi setelah Indonesia mengumumkan kemerdekaannya. Saya pikir semuanya ingat ya, tahun berapa dulu Indonesia ini mengumumkan kemerdekaan? 45. Kemudian 2 tahun kemudian ada namanya agresi militer Belanda. Salah satunya Belanda itu datang ke Bondoso. Kira-kira kalau menurut jenengan, Belanda masuk Bondoso itu lewat mana? Bersegi. Lain? Kira-kira. Nah, kalau kita baca sejarah, jadi Belanda itu masuk ke Bondoso itu melalui Panarukan, Situbondo. Jadi ada pertempuran sengit di Situbondo, kemudian berlanjut ke Pracikan, terus ke arah Tenggarang, dan masuklah mereka ke Bondoso. Nah, di belakang ini ada sebuah monumen untuk memperingati sebuah tragedi sejarah yang luar biasa terjadi di Bondoso ya. Jadi setelah Belanda datang, kemudian ada pertempuran, perlawanan dari pejuang-pejuang Indonesia. Sekian lama mereka bertarung, bertempur. Nah, kemudian Belanda menangkapi para pejuang. Ditangkapi mereka, baik itu yang pejuang memang tentara ya, ataupun ada sebagian yang ulama dan petani, tapi dia membantu para pejuang, itu juga ditangkap. Kemudian dimasukkan di penjara di timur alun-alun hari ini. Kenapa kemudian kalau kita lihat di belakang itu, kira-kira patung itu laki-laki semua apa enggak? Nah, ada perempuannya enggak kira-kira? Dan kenapa kemudian modelnya macam-macam? Itu untuk menggambarkan bagaimana sebuah perjuangan masyarakat Bondoso. Nah, para pejuang itu tidak hanya orang Bondoso. Jadi tentara zaman itu ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ponorogo. Dia tergabung dalam sebuah resimen ketentaraan, sama dengan ketentaraan hari ini. Kan kalau di 15 itu kan tidak hanya orang Bondoso yang di sana, ya campur dan banyak juga masyarakat Bondoso. Nah, dari penjara, kemudian Belanda itu membawa para pejuang setelah ditahan sekian lama itu dibawa ke Surabaya, dipindahkan ya ke penjara Wonokromo. Dari penjara timur alun-alun itu mereka berjalan ke alun-alun Bondoso, kemudian nyampe di sana dimasukkan dalam 3 gerbong. Gerbongnya adalah gerbong barang, bukan gerbong penumpang. Ya, kira-kira apa bedanya gerbong barang dan gerbong penumpang? Ketika gerbong itu muat barang, maka harus dipastikan barang itu supaya nggak rusak. Itu kan dia harus kedap udara. Nah, ini beda dengan penumpang. Kalau penumpang harus banyak ventilasinya ya. Nah, masukkan gerbong barang, ada 3 gerbong itu. Gerbong pertama itu memuat 36 pejuang ya. Gerbong kedua, gerbong ketiga, ada 3 ya. Nah, dalam perjalanan ke Surabaya, semakin lama gerbong itu kan ada ventilasi, semakin panas, kemudian dijemur juga itu. Disitulah kemudian sebuah tragedi berdarah terjadi. Bagaimana pejuang itu berjuang mempertahankan hidup dalam sebuah gerbong yang pengap, panas, itu, tanpa air, tanpa makanan, perjalanan dari Surabaya dari Bondoso sampai Surabaya. Nah, nyampe di Surabaya, kemudian 46 pejuang itu ditemukan meninggal dalam gerbong. Sisanya hidup, ada berapa ya? Yang diangkut itu sekitar 100 pejuang. 46-nya meninggal di gerbong itu. Nah,
Monumen ini untuk mengingatkan kita bahwa ada tragedi yang luar biasa di Bondoso. Untuk sebuah pelajaran bahwa Bondoso itu juga sebuah kota atau sebuah tempat di mana ada pertempuran mempertahankan kemerdekaan di tahun 47 ya, dari sebuah agresi Belanda. Ada yang menarik di di seputaran alun-alun ini, kalau kita kenal ya, ada alun-alun. Ada beberapa bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Selain kalau ini kan dibikin ketika kita sudah merdeka untuk mengingatkan perjuangan itu. Ini dibangun tahun 76 ya, dibangun. Nah, di pojok alun-alun timur itu ada kantor pos. Ya, dari dulu ketika Belanda bangun sampai sekarang masih. Kemudian ke utara fungsinya masih sama ya. Kemudian ke utara ada penjara. Dari dulu sampai sekarang fungsinya sama, jadi penjara. Kemudian kalau jenengan berputar ke utara kan ada pendopo. Ya, pendopo bupati itu. Dan sebelahnya ada Pegadaian, terus ada SMP 1. Ya. Nah, dulu itu dibangun oleh Belanda, namanya Europe School, jadi sekolah Eropa. Memang dari awal sudah menjadi sekolah dan sekarang menjadi SMP 1 Bondoso. Nah, ada satu juga bangunan tua yang dibangun ketika Ki Ronggo baru pertama kali datang ke Bondoso. Kira-kira apa? Itu 1800-an itu bangunnya. Kira-kira apa yang ada di Bondoso dibangun oleh Ki Ronggo? Masjid Jami hari ini. Ya, itu salah satunya. Ya. Ini kira-kira teman-teman tentang gerbong maut itu sudah punya bayangan tragedi apa yang terjadi di zaman itu? Hah? Asik ya, asik. Cerita sedih sih sebenarnya ya. Ini untuk mengingat, selain kita generasi muda supaya tetap mengingat jasa para pahlawan di Bondoso itu, dengan juga untuk sebuah mengingatkan kepada keluarga yang meninggalkan bahwa kita masih tetap mengingat perjuangan masyarakat Bondoso yang meninggal dalam sebuah tragedi gerbong maut. Dan jangan pernah melupakan itu, bahwa kita adalah Bondoso itu bagian sebuah sejarah perjuangan kemerdekaan. Jadi ikut menjadi sebuah bagian. Itu mungkin ada yang ini mau bertanya kira-kira. Nah, ini miniatur namanya. Miniatur dibuat. Kalau yang asli itu gerbongnya ada di Museum Kereta Api. Ada di di Kodam Brawijaya ada. Disimpan di sana. Ini miniaturnya. Nah, ada lagi di stasiun. Ya, itu replika. Ya. Memang gerbong, tapi bukan yang dipakai untuk mengangkut para pejuang dulu. Kalau yang asli ada di Museum Brawijaya. Ada yang mau tanyakan lagi? Hah? Udah? Oke. Ya. Oke, makasih semuanya. Jadi kita hari ini mengenal gerbong maut. Kita akhiri, nanti kita lanjutkan di tempat yang lain. Ya, oke. Terima kasih. Born on the wrong side of the ocean,
with all the tides against you. You never thought you'd be much good for anyone.